ketika orang tua memfasilitasi anak untuk dia melakukan, bukan orang tua yang melakukan semuanya, tetapi anak sesuai kemampuannya diberi kesempatan melakukan, itu membangun kepercayaan diri. Orang tua perlu melihat bahwa di setiap usia anak akan ada cara yang berbeda. Nah, misalnya kita bicara 0 sampai 1 tahun yang biasanya anak belum bergerak ya, belum bisa berjalan. Maka tentu tadi perawatan sepenuhnya gitu ya, ketika anak menangis, kita menghampiri untuk mengecek kenapa. Apalagi kan kalau 1 tahun belum bisa bicara. Jadi tangisan adalah cara komunikasinya. Nah, beranjak 1 sampai misalnya 3 tahun. Itu kan anak sudah bisa berbicara meskipun 1-2 kata. Tapi ada nih mulai komunikasinya. Lalu dia sudah mobile, minimal berjalan meskipun masih tertatih-tatih. Artinya kepercayaan diri anak dibangun justru bukan dengan orang tua yang selalu menyediakan semuanya. Tapi misal anak 1 tahun itu kalau didudukkan untuk makan, dia sudah bisa ya untuk mengambil makanan dan memasukkan ke mulut. Nah, cara orang tua membangun kepercayaan diri adalah biarkan anak melakukan itu, mengambil makanannya dengan tangan gitu ya, atau dengan sendok, memasukkan ke mulut meskipun berantakan, meskipun tumpah-tumpah. Tetapi kesempatan yang diberikan orang tua untuk anak melakukan sesuatu, dan anak kemudian melihat, oh saya bisa. Nah, itu membangun kepercayaan diri. Itu kalau anak katakanlah sampai 3 tahun ya. Di situ ada banyak sekali hal-hal makan sendiri, toilet training, jadi bisa buang air secara mandiri, tidak lagi selalu pakai pampers. Lalu kemudian pakai baju sendiri ya. Jadi skill-skill basic ketika orang tua memfasilitasi anak untuk dia melakukan, bukan orang tua yang melakukan semuanya, tetapi anak sesuai kemampuannya diberi kesempatan melakukan, itu membangun kepercayaan diri. Nanti kalau sudah 3 sampai 5 tahun gitu ya, masa anak mulai masuk prasekolah, berjumpa teman, masuk ke misalnya pendidikan usia dini, lalu anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Ini adalah cara-cara untuk anak mulai mengenal dirinya yang berbeda dengan diri orang lain, ya kan? Lalu kemudian dia mulai, oh manusia tuh macam-macam. Saya seperti ini, teman saya seperti ini, tapi kami bisa berteman. Nah, itu pun juga pelan-pelan membangun kepercayaan diri. Lalu kalau di usia-usia anak usia dini kan ada banyak kesempatan untuk perform ya. Jadi diberi kesempatan untuk dia mulai dari hal kecil, menyanyi, menunjukkan karya, ketika dia bisa mewarnai misalnya, karyanya dipajang. Nah, ini semua adalah satu tindakan-tindakan yang kelihatannya kecil dan sehari-hari, tetapi itu semua akan memupuk. Nah, saya pakai kata memupuk ya, karena kepercayaan diri itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi ada satu proses yang dipupuk lewat kehidupan sehari-hari. Orang tua yang mengapresiasi kalau anak sudah bisa melakukan sesuatu, misalnya dia sudah selesai makan. Terima kasih nak, sudah selesai makan, pakai baju sendiri. Wah, anak mama sudah bisa pakai baju sendiri, terima kasih, pintar. Nah, misalnya hal-hal seperti itu. Apresiasi feedback, itu akan membuat anak merasa, oh saya mampu, oh saya bisa, oh saya ini diterima. Nah, itu. Jadi, nanti beda lagi kalau sudah SD, SMP, SMA, tentunya disesuaikan. Dan prinsipnya, semakin anak tambah usia, tentunya semakin banyak yang dia mampu lakukan. Sehingga peran orang tua itu kan akan lama-lama semakin berkurang. Prosesnya kan secara gradual, keterlibatan orang tua itu kalau dari bayi 100%, nanti ketika anak sudah katakanlah 18 tahun begitu ya, sudah dapat KTP begitu, semakin berkurang kan. Dan lama-lama anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang akhirnya punya kemandirian. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.